Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru hebat. Hari ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai dengan modul 1. Koneksi antar materi modul 1.1 sampai 1.4 oleh Adi Abdullah SPD CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Probolinggo. Peran saya dalam budaya positif di sekolah, tentu saya menjadi bagian dari orang yang menciptakan dan ikut andil secara aktif dalam budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Hal ini selaras dan seirama dengan peran saya selaku pendidik. Secara pribadi sudah belajar banyak tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro dan memiliki nilai dan peran guru penggerak yang visioner. Tentu ini terlihat dari cara penanganan siswa di kelas dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara menjadi teladan dan menerapkan sistem kontrol yang positif dalam rangka menuntun kodrat yang ada pada anak agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang harus kami lakukan sebagai tindak lanjut dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam proses penerapan Merdeka Belajar. Bapak Ibu, selama ini mungkin kita atau mungkin bahkan saya di sini mengalami beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, yang mana selama ini kita meyakini ilusi guru itu bisa mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Disiplin adalah suatu cara untuk memilih dan mengontrol diri dalam rangka memilih tindakan sesuai dengan nilai yang kita hargai dan kita yakini. Sejatinya teori kontrol yang kita lakukan tujuannya adalah untuk menuntun murid mengevaluasi tindakan mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentu ini harus diseragamkan atau di-matchkan dengan keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang murid yakini yang dapat diterapkan di kelas. Nah, tindakan positif ataupun negatif ini sebetulnya erat dengan 5 kebutuhan dasar dari anak. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive, kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebutuhan tentang kebebasan atau freedom, kebutuhan tentang kesenangan, dan kebutuhan tentang kekuasaan. Dalam prosesnya, untuk penanganan tersebut diperlukan suatu proses yang dinamakan dengan restitusi, yang mana restitusi ini adalah tindakan yang digunakan guru untuk membuat murid memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri. Adapun tahapan-tahapannya kita yakini atau kita sepakati di sini menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah Anda mempelajari modul ini?
Tentu dulu saya berpikir bahwasanya guru berhak memaksa demi terciptanya suatu kepatuhan. Akan tetapi ternyata dalam pendidikan itu memerlukan pendekatan kontrol yang sesuai agar tidak menimbulkan efek lain seperti halnya trauma atau rendah diri pada peserta didik akibat pemilihan kontrol yang salah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif? Saya memiliki pengalaman dalam penanganan siswa dengan hukuman yang sama. Jadi apapun permasalahannya, ya hukumannya sama. Misalkan suruh push up, ya suruh push up. Ternyata setelah mempelajari modul ini, ternyata ini tidak sesuai. Misal anak terlambat, saya suruh push up. Anak tidur, saya suruh push up juga. Atau anak tidak mendengarkan, juga saya suruh push up. Ternyata itu salah. Jadi harusnya kita melihat permasalahannya dulu dan diupayakan kalau kita memberikan sesuatu itu bukan berupa hukuman, tapi bagian dari konsekuensi dari apa yang mereka kerjakan. Contoh, misal ya anak terlambat, maka terlambat berapa menit, maka kita beri tugas tambahan untuk berapa jam, menambah jam pelajarannya untuk mempelajari itu mungkin masih masuk dalam bagian konsekuensi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mendapati anak-anak yang sebetulnya kurang disiplin menurut saya dan ternyata tetap mengulangi lagi padahal sudah di-treatment. Tentu bertanya-tanya, ada apakah ini? Apa ada yang salah? Atau mungkin ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Dari itu saya mencoba merefleksi. Apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Alhamdulillah ada beberapa hal yang sudah baik dan sudah menjadi pembiasaan disiplin pada peserta didik kami. Contohnya disiplin anak-anak berjalan di jalur hijau. Akan tetapi tentu demi kontinuitas dan juga keberlanjutan dari proses ini, evaluasi ke arah perbaikan dan perbaikan lagi masih diperlukan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, demi mendapatkan kepatuhan, saya lebih banyak menggunakan kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah, walaupun sesekali menggunakan kontrol sebagai teman. Tentu ke depan saya akan memperbaiki ini, berusaha untuk lebih ke arah kontrol sebagai manajer dengan terlebih dahulu melakukan restitusi terhadap anak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Tentu pernah. Ini saya lakukan ketika menghadapi anak-anak yang biasanya bermasalah dalam praktek kerja lapangan. Saya berusaha mencari tahu terlebih dahulu apa permasalahannya, mengkomunikasikan dan menyampaikan ke anak-anak, membuat mereka termotivasi memilih solusi-solusi yang sekiranya nanti solusi itu demi kebaikan mereka. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari? Tentu secara keseluruhan di modul 1.4 ini, bahkan dari 1.1 sampai 1.4 ini sudah banyak hal pembahasan yang luar biasa,
Akan tetapi, menurut saya dalam rangka kontrol positif, sebaiknya pada awal proses masih diperkenankan eh, pengkondisian dari motivasi eksternal sebelum nanti menggugah sisi positif, menggugah sisi motivasi intrinsik dari peserta didik. Berikutnya perencanaan aksi nyata. Perencanaan aksi nyata di sini adalah merencanakan sosialisasi dan proses pembiasaan budaya positif pada pendidikan sistem ganda di SMK Negeri 2 Kerasan. Adapun model perencanaannya, yang pertama rancangan tindakan dan aksi nyata. Jadi yang pertama adalah judul modul, nama peserta, latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, serta dukungan yang dibutuhkan. Nah, terkait dengan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan di sini, judul modulnya adalah budaya positif pada pelaksanaan pendidikan sistem ganda atau PAKRIT. Peserta di sini adalah guru, pembimbing, dan siswa kelas 11. Adapun latar belakang, pembelajaran sistem ganda adalah proses PBM yang dipindahkan ke industri, di mana pada perjalanannya tingkat kerawanan disiplin lumayan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kesepakatan khusus untuk menjadi keyakinan bersama, sehingga siswa yang akan melakukan pemagangan nanti bisa secara sadar untuk tetap melakukan disiplin secara mandiri. Adapun tujuannya untuk membentuk disiplin dari faktor intrinsik peserta didik yang akan berangkat PKL. Tolak ukurnya terwujudnya kedisiplinan siswa yang melaksanakan PKL secara mandiri. Lini masa tindakan di sini akan dilaksanakan selama periode Januari sampai Maret. Adapun dukungan yang didapat di sini kami melibatkan kepala sekolah, guru, wali kelas, wali murid, dan juga murid serta komite. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam hebat.